Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Salma Rahmawati dengan NIM A1A221026. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin, yaitu menggunakan PPT yang bertemakan Netflix. Oke, caranya yang pertama kita hanya mencari pattern, yaitu Netflix, bisa cari di Google. Oke, slide selanjutnya. Di slide kedua, kita tinggal kasih pattern-pattern lagi dan elemen, kemudian dituliskan keterangan seperti nama dan NIM. Nah, sign in. Oke, kemudian untuk slide ketiga, ini bisa kita tambah foto-foto anggota dari kelompok. Ini ada 1, 2, 3. Ini foto saya yang ketiga. Oke, slide selanjutnya itu langsung materinya. Nah, ini untuk backgroundnya bisa cari di Google aja sih, tergantung temanya. Nah, sekarang yang di bawah-bawah juga tinggal fotonya kita cari aja di Google, terus ntar animasinya ditambah-tambahin lagi di transisi. Oke, sekarang kita bahas tentang materinya, yaitu Perang Dingin. Perang Dingin atau Cold War merupakan pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Dua sekutu itu saling memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain dengan memperlakukan persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Kemudian, perbedaan ideologi menjadi hal yang paling signifikan menjadi penyebab Perang Dingin. Seperti yang sudah umum diketahui, Amerika mengusung ideologi liberalisme dan kapitalisme. Sementara itu, Uni Soviet memiliki ideologi yang bertentangan dengan itu, yakni komunisme. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tinggal untuk transisinya kita tambah-tambahin aja. Pokoknya kita main-main di transisinya aja, kemudian backgroundnya juga disesuaikan. Nah, lanjut ke materi mengenai latar belakang Perang Dingin. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kemudian, latar belakang yang kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Oke, slide selanjutnya. Kita bahas mengenai template-nya dulu. Ini sama aja sih, fotonya kita cari aja di Google, di copy, di paste lagi, terus kita tambahin transisinya. Nah, untuk animasi fontnya tadi yang di sini tadi itu kita tinggal mainin animasinya lagi aja sih. Oke, kita bahas materinya mengenai faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, ada penyebaran ideologi. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat menganut ideologi kapitalisme dan demokrasi. Sementara itu, Uni Soviet menganut ideologi komunisme dan diktatorship. Yang kedua, ada keinginan berkuasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk menjadi negara adikuasa. Negara adikuasa itu seperti negara yang ingin berkuasa atas seluruh dunia ini, kayak yang paling menonjol gitu. Oke, slide selanjutnya. Ini tinggal diganti aja, slide-nya bisa diduplikat, terus ntar kita ganti aja gambarnya biar nggak bosan. Yang ini ya guys, yang backgroundnya cari aja di Google, banyak kok. Kemudian ada yang ketiga, senjata nuklir. Kedua blok ini memiliki senjata nuklir yang lebih besar ribuan kali lipat daripada bom di Hiroshima dan Nagasaki, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet ini bersaing untuk membuat nuklir yang paling kuat. Kemudian didirikanlah NATO yang bertujuan mengantisipasi serangan nuklir. Nah, kemudian yang keempat, ada persaingan berbagai bidang. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba menguasai berbagai bidang seperti ekonomi, politik, ilmu astronomi, dan militer. Oke, slide selanjutnya. Ada dampak dari Perang Dingin. Nah, dampaknya ini ada dua, teman-teman. Oke, kita bahas materi dulu. Kita ntar bahas mengenai PPT-nya.
Yang materi mengenai dampak positif perang dingin yaitu pengembangan dan penemuan baru berupa komputer, internet, dan pengembangan ilmu pengetahuan astronomi antara blok barat dan blok timur juga bersaing untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Seperti yang kita tahu seperti NASA ya contohnya. Oke, yang kedua ada dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang dingin adalah adanya persaingan ideologi yang terkadang menjadi proxy war. Menurut sejarahnya, orang Amerika Serikat begitu waspada terhadap komunisme Uni Soviet dan khawatir dengan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Rusia, yaitu Joseph Stalin. Oke, ini slide terakhir sebenarnya. See you on next presentation. Terima kasih orang baik. Nah, oh iya guys, mengenai template-nya itu, ini kita bisa cari di PowerPoint. Langsung kita main-mainin aja. Ini kalau background-nya ini aku screenshot dari Netflix-nya dari laptop. Jadi tinggal di copy paste, tempel-tempel aja terus dimain-mainin aja sesuai imajinasi kalian. Pokoknya semirip mungkin sama Netflix biar interesting aja gitu. Oke. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.